Maaf. Hibuang Boboto sebutan pendukung Persib Bandung. Memadati pusat kota Kembang Minggu 17 Mei 26 usai kemenangan dramatis Maung Bandung atas PSM Makassar pada pekan ke-33. Superline sejak jam 21:30 WIB. Arus kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipenuhi atribut biru khas Persib mulai memenuhi sejumlah ruas jalan utama. Suara klakson bersahutan, flare dinyalakan, dan yel-yel kemenangan menggema sepanjang malam. Kawasan Jalan KHZ Mustafa menjadi titik paling padat oleh iring-iringan kendaraan para bobotoh. Selain itu, massa juga memenuhi kawasan Jalan Dear, Sukarjo hingga sepanjang jalan baru tepatnya di sekitar Tugu Kujang Tasikmalaya. Bendera Persib berukuran besar berkibar dari atas kendaraan. Sebagian bobotoh bahkan berdiri di bak mobil sambil meneriakkan can dukungan untuk klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Tidak sedikit warga yang turut keluar rumah untuk menyaksikan kemeriahan malam kemenangan itu. Salah seorang warga Kawalu Kota Tasikmalaya, Dani Seciaweng, mengaku sengaja datang ke pusat kota untuk ikut merayakan kemenangan Persib bersama ribuan bobotoh lainnya. Pertandingannya luar biasa menegangkan. Gol di detik terakhir membuat kami semua histeris. Mudah-mudahan Persib bisa mengunci gelar juara di laga terakhir. Kemenangan atas PSM menjadi bukti mental juara Persib musim ini. Ia menilai perjuangan para pemain di tengah tekanan laga tandang patut diapresiasi oleh seluruh bobotoh. GCC Lord. Kericuhan di stadion pecah setelah wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Beberapa oknum supporter tuan rumah terlihat masuk ke dalam lapangan sambil menyalakan flare, petasan, dan smoke bomb. Situasi semakin memanas ketika sejumlah supporter mengejar pemain PSM maupun Persib Bandung. Dalam video viral yang beredar di media sosial, sejumlah oknum supporter PSM dari arah tribun selatan terlihat masuk ke lapangan. Mereka berlari mengejar pemain yang masih berada di area pertandingan. Skuad Persib Bandung langsung bergegas masuk ke ruang ganti demi mengamankan diri. Beberapa pemain terlihat berlari cepat meninggalkan lapangan ketika situasi mulai tidak terkendali. Tidak hanya mengejar, sejumlah oknum supporter juga diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap pemain Persib Bandung. Dalam rekaman video, tampak dua pemain Maung Bandung ditendang saat mencoba keluar dari lapangan. Situasi stadion B.J. Habibie semakin tidak kondusif. Jumlah supporter yang masuk ke lapangan terus bertambah beberapa menit setelah pertandingan berakhir. Mereka menyalakan flare dan melempar petasan ke area lapangan serta bench pemain. Selain itu, beberapa pemain PSM Makassar yang masih berada di bangku cadangan turut menjadi sasaran amukan oknum supporter. Aparat keamanan dan petugas stadion kemudian berusaha mengendalikan situasi agar kericuhan tidak semakin meluas. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun sanksi yang akan diberikan kepada supporter tuan rumah pasca insiden tersebut. Gelandang Persib, Adam Alis mengaku bangga sekaligus tidak percaya timnya mampu mengamankan kemenangan atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bejota Habibie Parepare. Setelah gol Tom Ham menit 33 disamakan Yuran Fernandes menit 54. Persib mengunci kemenangan melalui tandukan Julio Cesar pada menit 90+7. Bogi Adeng Alis kemenangan ini terasa sangat spesial karena PSM tergolong sulit ditaklukkan oleh Persib di kandangnya dalam beberapa tahun terakhir. Bukan sekadar 3 poin krusial dalam perburuan gelar juara. Kemenangan di Parepare menjadi pemutus catatan negatif Persib di markas tim berjuluk Juku Eja tersebut. Rasanya bangga dan gak percaya kami bisa meraih hasil maksimal di kandang PSM. Karena ini bukan pertandingan yang mudah buat Persib, tapi kami bisa melalui itu dengan baik karena kerja keras semua, kata Adam Alis. Meski berhasil membawa pulang modal yang sangat berharga, Dadam Alis mengingatkan rekan untuk tidak larut dalam euforia. Kini,
Fokus tim sepenuhnya dialihkan ke laga pamungkas melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sabtu, 23 Mei tahun 2026. Secara matematis, Persib hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir untuk mengunci gelar juara. Kendati demikian, pemain bernomor punggung 18 ini menegaskan timnya tetap membidik kemenangan di hadapan publik sendiri. Yang pasti kami tetap rendah hati karena semua belum selesai. Kami fokus. Walaupun memang butuh hasil seri, tapi kami maksimal incar kemenangan dan kami ingin bikin sejarah di kota sendiri, tegasnya. Motivasi skuad Pangeran Biru kian berlipat karena mereka ingin memutus tren Persib selalu memastikan gelar juara di luar kota. Kabar terbaru dari pesaing Persib yaitu Borneo FC gagal mengamankan poin penuh saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-33, BRI Super League 202 Mei tahun 2026. Pesut Etam harus puas bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu, 17 Mei tahun 2026 malam WIB. Hasil tersebut membuat persaingan gelar juara semakin menguntungkan Persib Bandung. Pasalnya, Maung Bandung berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan yang berlangsung di waktu bersamaan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persijap tampil agresif sejak awal laga. Peluang pertama hadir pada menit pertama melalui Alexis Gomez yang melepaskan tendangan keras ke arah gawang Borneo FC. Namun, bola masih melenceng dari sasaran yang dikawal Nadio Argawinata. Pesut Etam mencoba membalas serangan dari Laskar. Kaliamat pada menit ke-8 lewat tendangan jarak jauh Koldo Obieta. Akan tetapi, bola masih melambung di atas mistar gawang Persijap yang dijaga Muhardiansyah. Hasil imbang membuat Borneo FC kehilangan poin penting dalam persaingan perebutan gelar juara Super League musim ini. Di saat bersamaan, Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan dramatis atas PSM Makassar. Kini Persib Bandung memimpin klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 33 pertandingan. Sementara Borneo FC berada di posisi kedua dengan raihan 36 poin. Situasi tersebut membuat peluang Persib Bandung meraih gelar juara semakin terbuka. Penentuan juara. Pelatih Borneo FC Fabio Lefungjis menyebut timnya masih bisa juara Super League 202 Mei baru dijegal Persijap Jepara pada matchday ke-33 akhir pekan lalu. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini tersebut, Borneo FC ditahan 0-0 oleh Persijap. Dengan hasil imbang itu Borneo FC kini tertinggal 2 poin di belakang Persib. Kondisi tersebut membuat Borneo FC sulit juara. Sementara kans Maung Bandung kembali juara ketiga kalinya secara beruntun terbuka lebar. Meski begitu, Fabio Lefungjis memberikan peringatan. Dia menyebut Borneo FC masih bisa juara Super League musim ini. Sekarang situasinya memang menjadi sedikit lebih sulit. Tetapi belum mustahil, karena semuanya belum berakhir, ujar Lefungjis dikutip dari iLeague, Senin 18/5. Saat ini Persib kukuh di puncak klasemen Super League dengan mengoleksi 78 poin. Sedangkan Borneo FC di peringkat kedua dengan 76 poin. Untuk juara, Persib hanya butuh hasil imbang melawan Persijap pada laga terakhir. Pasalnya, sekalipun Borneo FC menang atas Malut United pada laga pemungkas, Persib akan tetap juara karena unggul head-to-head dengan Pesut Etam. Agar juara Super League musim ini, Borneo FC wajib menang atas Malut United, sedangkan pada laga lain Persib kalah dari Persijap. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga detik terakhir untuk memenangkan pertandingan melawan PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33, Minggu, 17 Mei tahun 2025. Dalam pertandingan ini, Persib menundukkan PSM 2-1 melalui gol yang disumbangkan Tom Ham menit 33 dan Julio Cesar di menit 90+7, sedangkan gol balasan PSM dicetak Yuran Fernandes menit ke-54. Ini pertandingan yang tidak mudah. Tapi, kita datang ke sini untuk memperjuangkan kemenangan, kata Tolik dalam konferensi setelah pertandingan. Tolik menjelaskan, di babak pertama, para pemainnya sempat mengalami kesulitan mengembangkan permainan sampai akhirnya datang gol yang mengubah situasi permainan. Tapi,
Timnya harus kecolongan gol balasan dari skema bola mati di babak kedua. Tapi gol yang dicetak Julio mengunci kemenangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pemain yang telah berjuang di lapangan hingga detik terakhir. Itu menunjukkan karakter kita, tegasnya. Tolik mengajak seluruh pemain untuk melanjutkan perjuangan memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan. Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 23 Mei tahun 26. Kita akan lakukan pertandingan terakhir di Bandung. Mari kita tuntaskan perjuangan kita untuk menjadi juara, tegasnya.